Kalau punya pengertian yang gelap, itu sangat berbahaya, sangat dimarah oleh Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita, mari kita belajar. Jangan sampai kita punya pengertian yang gelap tentang hidup ini, di dalam mengelola semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai gelap, jangan sampai gelap. Jadi pantangan yang kedua, sudah saya kasih dalam Tuhan, dikatakan oleh Alkitab, pantangan yang kedua, jangan hidup lagi dalam pengertian yang gelap. Berarti pengertian kita harus terang. Yang ketiga kita lihat dari bagian ini, pantangan yang ketiga, ya, pantangan orang percaya. Pantangan orang percaya bagaimana supaya hidupnya tetap dalam rencana Tuhan. Yang ketiga kita lihat dari kebenaran. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kegilaan mereka. Jadi yang ketiga, jangan lagi hidup jauh dari Allah. Jangan lagi hidup jauh dari Allah. Kalau hidup jauh dari Allah, ingat baik-baik, saya mau katakan firman Tuhan bilang, itu orang bodoh. Itu orang bodoh. Hati mereka degil. Nah, makanya yang ketiga, jangan lagi hidup jauh dari Allah. Kata 14, bagian B ini. Jangan lagi hidup jauh dari Allah. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita hidup jauh dari Allah, maka Allah akan jauh dengan kita. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Allah, Tuhan dekat dengan kita. Jadi sekali lagi saya mau katakan, pantangan yang ketiga yang kita pahami, kita sadar lewat ayat ini, jangan hidup lagi jauh dari Allah. Atau jangan kita hidup jauh dari Allah. Jangan hidup jauh dari Allah. Berarti harus dekat dengan Allah. Nah, orang yang hidup mau jauh dari Allah, ingat baik-baik, dia tidak mau ikut kebenaran firman. Orang yang mau hidup jauh dari Allah, dia tidak mau hidup menurut apa yang Tuhan mintakan. Orang yang hidupnya jauh dari Allah, dia tidak akan melihat terang dari Tuhan. Orang yang hidup jauh dari Allah, dia tidak akan melihat kebenaran. Orang yang hidup jauh dari Allah, dia tidak akan melihat pemulihan. Orang yang hidup jauh dari Allah, dia tidak akan melihat jamahan Tuhan. Orang yang hidup jauh dari Allah, dia tidak akan melihat kuasa. Dia tidak akan melihat mujizat. Orang yang hidup jauh dari Allah, dia tidak akan melihat campur tangan Tuhan. Orang yang hidup jauh dari Allah, dia tidak akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati hidupnya. Dan orang jauh dari Allah, dia tidak akan melihat Tuhan akan memulihkan hidupnya. Nah, orang yang jauh dari Allah, dia tidak akan merasakan jamahan Tuhan. Orang yang jauh dari Allah, dia tidak akan merasakan mujizat dari Tuhan. Orang yang jauh dari Allah, dia akan ketinggalan dari berkat-berkat rohani yang akan dia pahami. Kenapa jauh dari Allah? Nah, itu sebabnya saya mau katakan kepada kita saat ini, pantangan yang ketiga bagi orang percaya untuk masuk dalam rencana Tuhan, ingat baik yang ketiga, jangan lagi hidup jauh dari Allah. Kita harus dekat dengan Allah. Sahabat EBI dimanapun Anda berada, saya mau katakan kepada kita, bukan sedikit orang ya, yang beribadah kepada Tuhan, yang mungkin kelihatan beribadah, tapi sebenarnya hati mereka jauh dari Tuhan. Kan Alkitab sudah bikin penjelasan pada ayat kemarin dalam kitab Yesus, di mana orang-orang percaya menyebut Allah tapi tidak menghormati Allah. Di mana orang percaya menyebut Allah tapi tidak mau mengenal Allah. Di mana orang percaya menyebut Allah tapi tidak mau bersyukur kepada Allah. Nah, ini kenapa? Sebab ini kebodohan yang ada dalam mereka. Ini kenapa? Karena kedegilan hati mereka, keras hati ini. Dengan pikiran yang sia-sia, dengan pikiran yang gelap. Nah, makanya Tuhan bilang kepada kita sekali lagi, jangan hidup lagi, ingat baik-baik, jangan hidup lagi jauh dari Allah. Sahabat EBI dimanapun Anda berada, teman, sahabat, sobat, ingat baik-baik, pengajaran ini, pemahaman ini akan menghantar kita untuk dibentuk supaya menjadi umat Kristen, anak Tuhan yang benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran. Hidup sesuai dengan firman. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita, pastikan kita, orang percaya, anak Tuhan, telah memiliki 3 pantangan ini. Yang pertama, ingat baik-baik, jangan lagi hidup dengan orang yang seperti orang tidak mengenal Allah. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, itu pertama. Yang kedua dikatakan, jangan hidup lagi dengan pengertian yang gelap. Jadi yang kedua, jangan lagi hidup dengan pengertian yang gelap. Nah, yang ketiga, jangan hidup
jauh dari Allah. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita malam hari ini, ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik saudara, pantangan dari orang percaya yang terus kita akan melangkah dan menjaga terus rencana Allah terjadi bagi hidup kita. Saya ulangi lagi tadi, pantangan kita yang pertama supaya kita masuk terus dalam rencana Tuhan. Yang pertama Alkitab bilang, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lagi punya pengertian yang gelap, pengertian yang kotor, pengertian yang sia-sia. Dan yang ketiga, kata Alkitab, jangan hidup jauh dari Allah. Nah, saya katakan hari ini, saat ini, pastikan hidup Anda, haleluya, pastikan hidup saya, hidup saudara, ya, tidak hidup pada pikiran yang kotor, tapi kita hidup pada pikiran yang benar. Pastikan hidup Anda mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dan juga saya pastikan hidup saya mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Dan pastikan hidup saya, pastikan hidup Anda benar-benar ya punya pengertian yang baik, yang benar tentang firman Allah. Pastikan hidup saya, hidup saudara punya pengertian yang baik, bukan punya pengertian yang gelap. Sekali lagi, pastikan hidup Anda tidak punya pengertian yang gelap, tapi punya pengertian yang terang. Dan yang ketiga, pastikan hidup Anda tidak jauh dari Allah, tapi selalu dekat dengan Allah. Supaya apa? Hidup saya, hidup saudara diberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Saudara, hidup ini bukan sekedar dinikmati, tapi hidup ini harus senantiasa digumuli. Hidup ini harus dikelola sedemikian rupa, sebaik mungkin, supaya menjadikan kita orang percaya yang benar-benar handal di hadapan Tuhan. Jadikan kita orang percaya yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dengan pengertian ini, dengan pemahaman ini, saya mau katakan kepada kita sekali lagi, saya ulangi lagi bagian ini, jangan sampai kita lupa. Jadi pantangan orang percaya supaya terus kita berada dalam rencana Tuhan. Jangan lagi kita hidup dengan pikiran yang sia-sia, atau jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan yang kedua, jangan lagi hidup dengan pikiran yang gelap. Kita mesti hidup dengan pikiran yang terang. Dan yang ketiga, jangan lagi hidup jauh dari Allah, tapi harus dekat kepada Allah. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan hidup kita. Anda diberkati, saya diberkati. Puji Tuhan. Pastikan sekali lagi hidup Anda hidup pada 3 bagian ini yang saya ungkapkan tadi secara bersama-sama, diungkapkan di dalam firman Allah, di mana Paulus mengajar, memberikan pemahaman, ya, membuat orang percaya, anak Tuhan mengerti pemahaman dasar teologis, bagaimana berdampak dalam satu perubahan hidup dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk menjadi apa? Menjadi umat kesayangan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh dengar firman Allah malam ini, kami sangat diberkati Tuhan. Dan semua sahabat Ebi dimanapun berada diberkati berlimpah-limpah. Apapun yang menjadi keperluan hidup mereka, Tuhan jamin. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Tertutup jalan, Tuhan pasti buka jalan. Dan bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa. Haleluya. Amin.